Sahabat belajar, berjumpa kembali bersama saya Dewi Yasri. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Sebelum kita belajar ke materi, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan tayangan berikut. Pernahkah sahabat melihat atau mengikuti kegiatan upacara ini? Ya, benar sekali. Ini merupakan sekilas upacara ngaben di Bali dan merupakan salah satu kearifan lokal. Jika kita perhatikan kegiatan pembakaran badai hingga menjadi abu, sepintas kita lihat bahwa massa pembakaran hasilnya akan lebih kecil daripada massa yang dibakar. Namun, apakah benar pembakaran badai ini disertai dengan pengurangan massa? Bagaimana fenomena ini dapat dijelaskan dengan hukum dasar kimia? Penasaran? Mari kita bahas bersama-sama. Kompetensi dasar yang akan sahabat capai pada pembelajaran ini adalah: selanjutnya, indikator mencapai kompetensi yang akan sahabat capai adalah: dalam video kali ini, sahabat akan belajar tentang hukum kekekalan massa, menerapkan hukum kekekalan massa dalam perhitungan kimia, dan yang terakhir, menggunakan hukum kekekalan massa untuk menghitung massa suatu zat. Antoine Laurent Lavoisier, seorang ahli kimia dari Prancis, telah menyelidiki hubungan massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Lavoisier menemukan bahwa massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Penemuan ini merupakan hukum pertama dalam bidang kimia yang dikenal dengan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Lavoisier melakukan serangkaian eksperimen dengan memanaskan 530 gram logam merkuri dalam wadah tertutup udara dalam silinder ukur yang sistemnya tertutup. Ternyata volume udara dalam silinder berkurang 1/5 bagian, sehingga logam merkuri itu berubah menjadi merkuri oksida sebanyak 572,4 gram. Besarnya kenaikan massa merkuri sebesar 42,4 gram. Ini adalah sama dengan 1/5 bagian udara yang hilang, yaitu oksigen. Jadi, dalam eksperimen Lavoisier ditemukan bahwa sebesar 530 gram logam merkuri bereaksi dengan 42,4 gram gas oksigen akan menghasilkan merkuri oksida sebanyak 572,4 gram. Dengan demikian, hukum kekekalan massa berbunyi: dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Perubahan kimia yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari umumnya berlangsung dalam wadah atau ruangan yang terbuka. Misalnya, reaksi pembakaran badai pada upacara ngaben di Bali. Sebagian besar hasil reaksi pembakaran tersebut adalah berupa gas, sehingga massa zat yang tertinggal menjadi lebih sedikit dari massa semula. Jika pembakaran dilangsungkan dalam ruangan yang tertutup, maka niscaya massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Untuk membuktikan hukum kekekalan massa, maka dapat kita lakukan praktikum sederhana reaksi antara larutan Ki dengan larutan timbal 2 nitrat. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan diantaranya tabung bentuk Y beserta sumbatnya, neraca, gelas kimia, pipet tetes, dan gelas ukur. Sementara larutan yang kita gunakan adalah larutan Ki
0,2 molar, dan yang terakhir larutan timbal 2 nitrat 0,2 molar. Praktikum ini akan kita mulai dengan memasukkan 10 ml larutan KI ke dalam salah satu kaki tabung bentuk Y terbalik dan 5 ml larutan timbal 2 nitrat ke dalam kaki yang satunya lagi. Selanjutnya, masukkan tabung bentuk Y tersebut ke dalam sebuah gelas kimia, kemudian timbang gelas beserta isinya. Massa yang kita peroleh di sini dapat kita lihat sebesar 162,5 gram. Berikutnya, kita akan miringkan tabung bentuk Y sehingga larutan pada kedua kaki akan tercampur. Perhatikan reaksi yang terjadi dan timbang kembali gelas kimia beserta isinya. Dalam hal ini, kita akan peroleh massa setelah reaksi itu adalah 162,5 gram. Nah, dari praktikum tadi, dapatkah sahabat membandingkan massa tabung beserta isinya sebelum dan sesudah reaksi? Jika kita bandingkan, massa tabung beserta isinya sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, yaitu sebesar 162,5 gram. Hal ini sesuai dengan hukum kekekalan massa bahwa dalam suatu reaksi kimia, massa saat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Setelah sahabat menyimak penjelasan tadi, mari kita coba kerjakan latihan soal berikut ini. Tentunya, soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan hukum kekekalan massa. Berdasarkan hukum kekekalan massa saat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi, 3 gram magnesium ditambah atau bereaksi dengan 8,9 gram klorin akan menghasilkan magnesium klorida sebesar 11,9 gram. Nah, sahabat semua, dari apa yang telah kita bahas tadi, dapatkah sahabat menyimpulkan pelajaran kita kali ini? Baiklah sahabat, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai berjumpa pada video pembelajaran